tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Akan tetapi, tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, mendengar kabar ini melalui radio BBC yang pada saat itu dilarang oleh pemerintahan Jepang. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, sekitar pukul 14.00, Sultan Syahrir segera pergi ke kediaman Muhammad Hatta untuk menyampaikan informasi tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahrir. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Apa? Silakan duduk. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah persoalan kemerdekaan sudah diberikan kepada PPKI? Tapi menurut saya, akankah lebih baik kemerdekaan kita dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Atau maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah buatan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, maka sekutu akan menganggap kita sebagai buatan Jepang. Inilah kesempatan emas untuk segera memproklamasikan kemerdekaan selagi kita dalam masa vacuum of powers. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya Indonesia dalam masa kekosongan kekuasaan. Inilah kesempatan bagus untuk segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu segera datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno setuju dengan pendapat kita? Bagaimana kalau kita hubungi dia terlebih dahulu? Ini yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno untuk membahas tentang kemerdekaan kita? Tentu saja, saya tunggu kedatangannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak karena belum bersedia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang ingin Syahrir sampaikan. Berita apa gitu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia mempunyai kepemimpinan yang baru? Saya tidak berhak melakukan itu. Semua itu hak PPKI. Alangkah ganjalnya jika saya memproklamasikan kemerdekaan tanpa sepengetahuan PPKI yang saya ketuai sendiri. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir. Kita tidak boleh gegabah. baiklah, kalau begitu kami permisi dulu. Mari Bung Hatta. Mari. Pada tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul 21.30, di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan
permusuhan besar-besaran esok hari. Potong leherku sekarang, tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya Anda bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan baik-baik. Pikana, kita tidak boleh gegabah. Lagi pula, mengapa menyuruh Soekarno melakukannya? Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Mikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Tapi kekuatan kita tidak sebesar kekuatan Jepang dan sekutu. Jika kita merdeka, kita tidak akan dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung, kita harus segera melaksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tidak baik Anda semua melakukan keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara sekalian, tetapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara. Saya takut besok akan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa ke Rengas Dengklok agar kedua tokoh tersebut jauh dari pengaruh Jepang. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno telah menolak melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa keduanya ke satu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dan begitu, Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi di mana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Saudara Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jauh Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Jauh Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, tanggal 16 Agustus 1945, sekitar pukul 4.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Ke Rengas Dengklok. Ini sudah jadi keputusan para pemuda, Bung. Selain itu, rakyat sudah menyerang ke kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktu hampir habis. Baiklah. Kemudian, rombongan pemuda juga ikut menculik Soekarno. Tetapi Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok dengan syarat anak dan istrinya ikut bersama mereka. Bung Karno! Bung Karno! Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan bawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki seorang istri dan anak, bagaimana dengan mereka? Ada apa ini sama banyak orang sangat takut dengan suara kalian? Nimas, pemuda-pemuda ini ingin membawa aku dengan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami. Benar, aku tidak ingin berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan bawa Anda, anak dan istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah.
Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Kemudian keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Ciao Kisong. Sebenarnya apa yang kalian inginkan sehingga membawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi kita. Bung Karno? Hatta, ternyata kau ada di sini. Ya, mereka membawa kemari. Mereka membawa Fatma dari Guntur juga? Iya, Hatta benar. Sekarang apa yang sebenarnya terjadi? Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini yang saat yang tepat untuk melaksanakan kemerdekaan kita. Mengapa kau terlalu percaya dengan berita itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Anda setuju dengan itu, Bung? Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas dari kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka karena hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah kembali, Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa kau ternganga seperti itu? Ada Mr. Subanto, dia mau bisa masuk, ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Kana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada. Jadi aku kembali ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak menjemput mereka. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Baiklah, kalau begitu izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ternyata berita itu benar adanya. Iya, benar, Bung. Bukankah saya sudah memberitakan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, memang seharusnya begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Kalau kita memproklamasikan, lihatlah kemerdekaan kita. Bolehkah saya pulang karena kita saya percaya di akan menjalankan keadilan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janji ibu itu? Seperti saja. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Bagaimana kita akan bicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi harus sudah malam. Dan juga pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita sedang merencanakan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Baiklah, tapi aku ingin mengantarkan istri dan anakku pulang terlebih dahulu. Baiklah, kami siap mengantarkan Anda, Bung. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Tuan Imam Bonjol nomor 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada Bung. Maaf kami tinggal ruang panjang. Kami butuh tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Bukankah itu? Kalau begitu silakan masuk. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya jamin keamanan Anda di sini. Kalau gitu saya pergi beristirahat dulu. Terima kasih, Laksamana. Sama-sama. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Ya, sudah saya tulis. Beritanya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Menurut saya jangan terlalu banyak, cukup Bung Karno dan Hatta saja yang menandatangani naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kamu ketik naskah proklamasi ini. Siap, Bung.
Jadi kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik karena Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, umat Islam melakukan salat sehari semalam sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat lagi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa tepatnya kita akan melaksanakan proklamasi? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Kalau begitu, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Siap, Bu. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini Bung naskahnya, silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bu. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya dapat berdiri dengan kekuatannya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaraan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia Merdeka, kekal dan abadi, insya Allah.
Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Shopee COD Bayar langsung di tempat, tanpa tabungan, tanpa rekening. Tapi bohong. Culik? Ya. Kita mau kita culik. Setuju. Ada apa Saleh? Enak kok kesuruh ke tudang. Tak sadar kalian jika aku memiliki seorang istri dan A few moments later. anak dengan Ya. Babet,